Apakah perbuatan tersangka ini melakukan hubungan incest dengan anaknya itu dilakukan dengan tekanan atau bagaimana, Pak? Ancaman, Tentunya, tekanan, ancaman kekerasan itu gimana, Pak? ya, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudari E, bahwa ketika tersangka melakukan itu, tentunya dia di bawah ancaman, di bawah tekanan, sehingga dia mau tidak mau harus menjalani itu karena dia takut untuk melaporkan juga karena takut ancaman akan dibunuh. Itu kan anakmu sendiri, kenapa tega? Kenapa tega? Sebabnya apa? Bisikan apa? Bisikan siapa yang nyuruh? Nyuruhnya gimana? Jika kamu ingin kaya, anak kamu dihamili sampai 7 kali dibunuh. Terus sekarang kaya nggak, Pak? Sekarang kaya nggak, Pak? Kamu melakukan itu ngancam nggak? Kamu ngancam nggak melakukan itu? Ya? Ngancam gimana? Kalau kamu ini melapor akan saya dukung. Itu ya kira-kira ya. Pak, kalau boleh saya tahu meskipun ini masih berproses, Pak ya, apakah tindakan perbuatan tersangka kepada anaknya ini yang sudah berlangsung 10 tahun ini juga kemudian mempengaruhi situasi lingkungan di tempat tinggalnya, Pak? Maksud saya apakah perlu juga di tempat yang padat penduduk ini kita juga polisi perlu melakukan satu tracking begitu, apakah ada orang-orang yang jenis kayak begini nih, Pak? Tentu nanti ini berproses, Pak ya. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat, dengan stakeholder terkait dengan hal ini. Tentu kami dari kepolisian juga ya, apabila ada sebetulnya informasi seperti ini bisa diinformasikan kepada kami sehingga kami bisa bertindak lebih lanjut. Seperti itu, Pak. Ya soalnya kan aneh aja Pak Kapolres kan, di satu lokasi yang penduduknya cukup padat, ada pengurus kampung, tetapi ada bapak sama mama berkumpul dalam satu rumah selama 10 tahun. Ini kan aneh aja kalau orang-orang di sekitarnya itu tidak care gitu loh. Tiba-tiba karena kasus ini terbuka kan karena kebetulan aja kan Pak Kapolres. Kalau tidak ada orang yang mau bikin kolam atau memperbaiki sesuatu kan sampai kapanpun nggak akan terungkap kan? Betul nggak, Pak? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi menurut saya kan cuek gitu kayaknya warga-warga setempat termasuk pengurus kampung begitu. Nanti coba kami teliti lebih lanjut, Pak, ya terkait dengan informasi ini. Nah, sehingga ini jadi penting juga buat kami selaku selaku memelihara keamanan ketertiban masyarakat, Pak. Baik, Pak Kapolres, sebenarnya kalau dari pengetahuan polisi, tersangka ini pekerjaannya apa sih Pak Kapolres? Apakah benar disebut sebagai dukun pengobatan tradisional gitu, Pak? Saat ini kami tahunya sebagai buruh, Pak ya, buruh serabutan. Buruh. Ya, buruh serabutan, Pak. Oh, buruh. Jadi dia tidak benar kalau dia seorang dukun gitu, Pak? Kami belum dapat informasi di sana, Pak. Tapi nanti coba kami dalamin lagi. Tapi untuk saat ini di dokumennya, di pemeriksaannya dia sebagai buruh, Pak. Pak Kapolres, apakah sepanjang karier Pak Kapolres sebagai anggota polisi pernah menangani kasus yang mirip kayak gini nih, Pak? Sebelumnya, Pak? Baru ini, Pak ya. Baru kali ini, Pak ya? Iya, Pak. Baru kali ini, Pak. Iya, baru kali ini. Pak, ketika Bapak mendapati fakta-fakta begini, yang Bapak rasakan apa, Pak? Ini kan baru pertama kali nih, Pak Kapolres sepanjang karier jadi polisi nih. Berapa tahun Pak Kapolres karier jadi polisi, Pak? Sudah 23 tahun, Pak. Tuh 23 tahun baru ngalami ini dan ya uniqueness gitu. Apa yang Bapak rasakan, Pak? Tentu saya pas aku penyidik ya, yang saya rasakan ya, sebagaimana penyidik lainnya, tentu kita harus segera mengungkap ini dan memproses pelaku sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, Pak. Pak, sepanjang Bapak ketahui kan yang nangani perkara itu pasti tim ya, Pak ya, yang Bapak tugaskan. Selama menangani proses ini mulai tanggal 15 tuh mengalami hal-hal yang aneh nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Semuanya berjalan biasa normal, aja, Pak. Ya, Pak ya? Biasa, Pak. Oh iya, kita tangani biasa secara aja, profesional. Kita bekerja berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan keterangan-keterangan saksi, sehingga kita bisa menentukan tersangka berdasarkan keterangan saksi, alat bukti yang kita dapatkan, sehingga kita bisa menentukan tersangka dan
pada saat itu kita lakukan penangkapan terhadap tersangka dan prosesnya berproses terus, kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan, Pak. Pak Kapolres, kalau boleh saya tahu, sepanjang 20 tahun lebih menjadi polisi, pernahkah Bapak mengalami penanganan perkara yang sulit gitu, Pak? Tentu Pernah ada nggak, tingkat-tingkat kesulitannya, Pak. Semua perkara kan ada tingkat-tingkat kesulitannya, Pak. Atau yang barangkali yang Bapak nggak bisa lupain selama 23 tahun berkarir ini, nangani perkara apa, Pak? Coba nanti saya cek lagi, Pak, ya. Kira-kira. Tapi kalau perkara ini tingkat kesulitannya termasuk rendah, sedang atau tinggi, Pak? Saya kira ini keterangan pada saat kita ke TKP ya, kita mendapatkan keterangan dari saksi, kemudian juga barang buktinya juga ada, kemudian juga saksi juga ada, dan dari keterangan saksi kita bisa menemukan tersangka, sehingga pengungkapan kasus ini tidak begitu lama ya, dari tanggal 15, tetapi kita masih penyelidikan. Di tanggal 21 kita menemukan juga dengan 3 makam, sehingga kita menyimpulkan bahwa ini ada kaitan dengan tindak pidana. Tanggal 23 kita sudah bisa menangkap tersangka, Pak. Jadi Pak Kapolres, kira-kira perkara ini bisa naik ke tingkat penuntutan, diserahkan ke jaksa penuntut umum, perlu waktu berapa lama? Kira-kira aja, saya kira Pak. tidak terlalu lama, Pak, ya. Dalam waktu dekat ini. Sebulan, Pak? Ya. Sebulan? Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, nanti kalau udah Sebulan, ya, Pak, selesai ya. segera kita limpahkan ke kejaksaan. Pak, belajar dari kasus ini, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat yang menonton acara kita, terutama masyarakat Banyumas, terkait dengan kewaspadaan, Pak? Silakan, Pak Kapolres. Tentunya dengan kejadian ini ya, kita ambil hikmahnya bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan kita, dan kami kepolisian ini tidak bisa bekerja sendiri, walaupun kami sebetulnya sekarang ada Babin Kamtimas, ada polisi RW, namun kalau itu tidak dibantu masyarakat untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan kejanggalan-kejanggalan, kecurigaan-kecurigaan di masyarakat, sehingga kami juga tidak bisa menjangkau itu. Untuk itu, kami memang butuh informasi dari masyarakat, informasi apapun, sehingga informasi itu kami olah, dan kami bisa melakukan tindakan-tindakan yang kami anggap perlu untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, atau kami sebagai pemelihara keamanan Harkamtibmas. Oke, Gitu, Pak, satu lagi nih sebagai penutup nih. Kalau menurut Bapak perkara ini termasuk sadis atau biasa aja, Pak? Tentu kalau lihat dari perbuatan dari pelaku ya, tentu membutuhkan keberanian atau seorang yang tidak tega untuk membunuh darah dagingnya sendiri, begitu juga hasil hubungan dia dengan anaknya, sehingga dia berani ataupun punya kenekatan yang lebih untuk melakukan itu. Pak, satu lagi saya lupa tadi tanya, apakah perbuatan tersangka ini melakukan hubungan incest dengan anaknya itu dilakukan dengan tekanan atau bagaimana, Pak? Ancaman, Tentunya, tekanan ya, ancaman kekerasan itu gimana, Pak? Ya, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudari E, bahwa ketika tersangka melakukan itu, tentunya dia di bawah ancaman, di bawah tekanan, sehingga dia mau tidak mau harus menjalani itu karena dia takut untuk melaporkan juga, karena takut ancaman akan dibunuh. Itu, Pak, yang kami yang kami dapatkan keterangan dari saudari E. Pak, ini jadi Pak Kapolres terakhir nih. Jadi tersangkanya 2, E juga jadi tersangka? Untuk sementara kita tetapkan tersangka Rudi, Pak. Tersangka Rudi, sementara ya, Pak, sementara ya. Saudari E, kemudian saudari S ini masih kita periksa sebagai saksi, karena tadi masih ada di bawah ancaman. Oke. Ya. Baik, Pak Kapolres, terima kasih banyak. Moga-moga lancar tugasnya untuk menyelesaikan kasus ini dan menjaga Kamtibmas di wilayah Polresta Banyumas. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolresta Banyumas, Kombes Polisi Edi Suranta Sitepu. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.